Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Halo guys, Hai guys, kenalkan Halo. kita kelompok dari Azaria, ya saya Zaria. Rafael Bintang Pratama. Terry. Ini Nah. sekarang kita udah nyampe rumah Terry. Ini sekarang kita mau OTW ke rumahnya Pak RT untuk melakukan wawancara. Nah, kita akan memberitahukan posisi kita masing-masing. Saya yang sebagai pembicara. Saya nulis. Saya dokumentasi. Oke, wish us luck. Oke. Tunggu. Emang kita bikin video ini berapa? Ya, betul. Biar kita tahu cara kerja demokrasi di sekitar daerah kami. Nah, biar kami tahu, kita perlu wawancara dong. Nah, makanya kita bikin video wawancara ini. Wawancara ini mempunyai 5 tema utama, biar kita bisa dapat informasi yang kita inginkan. Nih, udah lihat? Oke, udah lanjut. Tapi sebelum kita bisa wawancara, kita harus tahu dulu dong siapa yang kita wawancarain. Oke, Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya nama Willy Hamdi. Nah, kebetulan saat ini jadi Ketua RT 08 RW 16. Sebelum kita ke pertanyaan, nama Bapak siapa? Nama saya Iwan Pramudi. Oke. Ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya staf Iqbal, staf Jatisari. Kebetulan saya mendampingi Pak Sekretaris Kelurahan Jatisari, Pak Haji Pak. Kalau pemilihan RT itu biasanya sebelum melakukan pemilihan ada panitia yang dibentuk oleh RW di legalisasi oleh kelurahan. Nanti panitia itulah yang akan menentukan cara-cara memilih RT. Nanti ada beberapa calon, misalnya 1, 2. Kalau itu calon tunggal berarti kesepakatan. Tapi kalau 2 orang ya berarti kan pemungutan. Biasanya rata-rata sih kalau tingkat RT itu voting, jadi suara terbanyak itulah jadi ketua RT. Sebenarnya gini, dulu kan saya sekretaris RW. Nah, terus masa jabatan dulu saya sekretaris RW. Nah, kebetulan RW yang dulu tuh jabatannya habis. Nah, itu habis, akhirnya saya ada dukungan dari beberapa para tokoh masyarakat, ya kan, tokoh pemuda, tokoh agama yang ada di lingkungan RW 18 untuk mencalonkan sebagai ketua RW, karena pada saat itu memang tidak ada yang mau mencalonkan gitu. Jadi akhirnya saya mencalonkan, ada 1 orang mau mencalonkan tapi ternyata mundur setelah saya mencalonkan. Jadi saya secara pemilihan itu melalui aklamasi. Biasanya kita musyawarah itu dengan warga, kita undang perwakilan dari warga. Keterwakilan warga itu adalah siapa? Adalah pengurus RT dan RW. Kalau kita undang semua kan nggak mungkin, terlalu banyak, terlalu ini. Maka
Paling yang kita undang itu adalah ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, itu kita duduk bareng, biasa di aula di atas, bareng, kita mencari solusi, kita ambil keputusan bersama di musyawarah tersebut. Ya biasanya kita ajak pertemuan beberapa lalu ada yang seperti itu, masalah pintu pagar misalnya. Kita temuin, kita pertemukan antara yang selisih paham, ya kan, itu kita kenal, ya kita saat itu kita harus selesaikan. Gini, jadi kalau kita pengurus itu kan kita diberikan pengurus RT dan RW itu kan harus diberikan SK, surat keputusan dari kecamatan. Kalau RW tingkatnya kecamatan, kalau RW itu tingkatnya ke kelurahan. Jadi apabila kita ada konflik, pertama tahap pertama itu kita memediasi dulu secara kekeluargaan, secara musyawarah. Tapi kalau memang seandainya konflik itu sudah mengarah kriminal yang kita tidak bisa tangani secara di tingkat pengurus RT dan RW, berarti kita konsolidasi dengan dari pihak instansi Polri, kepolisian khususnya gitu. Tergantung persoalan dan tergantung masalah itu besar atau kecil. Biasanya sebesar apapun masalah itu cepat sih kalau di sini itu, karena kita mengutamakan asas kekeluargaan. Jadi semuanya kita minta pendapat, satu-satu kita minta masukan. Setelah semuanya ngasih masukan dan ngasih saran, kita rembukin bareng, kita ambil keputusan yang terbaik. Biasanya 1-2 hari sudah selesai. Ya, untuk generasi muda ke depan, karena kalian adalah calon generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan ini, yang jelas kalian harus selalu jadi orang baik, ya. Nggak cukup hanya pintar, harusnya kalau mereka itu ya jadi orang baik. Kalau pintar tapi nggak baik, perilaku nggak baik, jadi sia-sia. Jadi gitu, orang pemuda, anak-anak remaja, perannya itu ya pertama itu yang tadi saya bilang harus ikut andil dulu, harus ikut berpartisipasi, menjadi masuknya dari mulai kalau aku dari aku sendiri kan nggak bisa nih, aku masuk dari ada sarana itu Karang Taruna, ya kan, dari Karang Taruna itu ya bisa berekspresi kan Karang Taruna itu wadahnya untuk kegiatan-kegiatan remaja. Jadi bukan hanya di satu sekolah atau jadi di lingkungan RW, ya kan, di lingkungan kelurahan, kecamatan itu kan ada Karang Taruna. Anak-anak remaja itu harus bisa ikut berpartisipasi, perannya itu jadi dengan masuknya sebagai Karang Taruna. Jadi saran saya, kalian pemuda harus menjadi pioner, harus bisa menjadi pengganti yang tua-tua. Nah itu langkah awalnya harus masuk organisasi kepemudaan.